Ya namanya orang itu bisa mengevaluasi ketika semuanya sudah mulai berjalan. Dan pada akhirnya saya merasakan kok saya tetap nggak bisa bayar utang gitu. Meskipun bekerja. Tadi seperti saya sampaikan, jangan bilang sama saya pada saat itu ada orang bilang dukun di sana bagus, dukun di sana bisa menyelesaikan masalah, dan segala macamnya. Saya datangi. Dengan kontan. Waalaikumsalam. Salam sih, Bang. Iya, maaf ya aku merem-merem tuh, Bang. Apa ya? Ketidakpuasan dengan hasil, ketidakpuasan dengan yang ada, akhirnya menumpuk Mas karena saya ketika dikejar dengan hutang. Akhirnya saya tadi seperti saya sampaikan, jangan bilang sama saya pada saat itu ada orang bilang dukun di sana bagus, dukun di sana bisa menyelesaikan masalah, dan segala macamnya. Saya datangi Dengan kontan ya. dengan kontan. Saya pernah Mas diceritain sama orang, oh, Mas ayo tak ajak ke tempat pesariannya siapa tuh lupa saya, di daerah Kandangan sana Mas. Daerah Kandangan. Daerah Kandangan. Terus itu sudah jam 9 malam Mas. Ditelepon sama teman saya tadi itu yang ngajak ke tempatnya yang penjaga kuncinya tadi. Dia bilang ditunggu. Saya malam itu Mas beret langsung berangkat, enggak pakai kontan, enggak pakai kredit, kontan saya berangkat. Jam setengah 9 malam. Ternyata dari jalan besar itu Mas, untuk menuju ke tempat arealnya tadi itu, ke rumahnya si juru kunci tadi itu cukup jauh. Mungkin kalau 6-7 kilo ada Mas. Sudah hampir tengah malam, melewati kampung-kampung, habis itu lewat tegal-tegalan, lewat kebun tebu. Baru kita nyampe di rumahnya si juru kunci ini tadi. Itu kayak di kampung Mas, tapi kampungnya sedikit kecil gitu ya, karena kita ngelewatnya itu ada kampung kecil ya di situ tempatnya. Saya akhirnya ketemu kan sudah ditunggu. Perjalanan kami kurang lebih sekitar 1 jaman waktu itu Mas. Jadi kurang lebih jam 10-11 sudah nyampe di sana. Akhirnya saya ketemu di sana, gini. Karena kita waktu itu niatnya pingin bukan paling tahu silaturahmi dulu lah bahasanya gitu ya. Terus gini, ya saya kan nggak bawa apa-apa. Akhirnya sampai di sana ditanya, bawa kembang enggak? Loh, ya enggak bawa Pak. Gini. Berarti saya kok kembang? Ada apa lagi ini? Gini. Ini Mas, akhirnya dia bercerita bahwa yang kita kunjungi itu adalah pesarian, makam yang Bapak Talas daerah situ. Kebetulan pas malam itu juga ada pasien juga di sana Mas, ada tamu juga di sana. Bahkan ada yang nginep, sudah ada yang 2 hari, ada yang 4 hari, ada yang dari Malang, ada yang dari luar Jawa juga ada mungkin sekitar 5 orang, 6 dengan saya waktu itu kami datang. Akhirnya yaudah gini aja, ini ibaratnya orang, dia bilang gitu, ini tak sumanggakno dulu, artinya dimintakan pamit. Kalau misalkan eyangnya itu mengizinkan, sampai nanti dapat jawaban. Tapi kalau tidak mengizinkan, ya nggak dapat jawaban. Artinya ada tandanya, gitu ya. Akhirnya saya dibawain bunga Mas, dibawain bunga, apa ya, kenanga atau apa ya, kuncup begini Mas, bunga ya, masih kuncup gini, ada 3 biji gitu. Akhirnya saya disuruh masuk. Karena saya ini kalau sudah bicara kuburan Mas, saya ini orang penakut, beneran saya penakut Mas. Akhirnya saya minta tolong sama si juru kunci ini, boleh nggak saya ditemani? Sebenarnya nggak boleh, karena yang punya hajat ini katanya saya, harus sendirian. Tapi saya bilang, saya takut. Loh lah apa Mas kok takut? Gini, saya takut, saya bilang gitu. Akhirnya dia diizinkan lah, saya masuk dengan teman saya berdua. Ternyata rumah itu Mas, di depan itu, rumahnya nggak terlalu besar ya, lumayan lah ya, tapi kelihatan bersih gitu. Ternyata di belakangnya dia, jadi rumah itu di dalamnya, di ruang tengah gitu. Itu ruang tengah itu ternyata makam Mas. Di dalam rumah berarti? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Kami karena kan tengah malam datangnya, jadi saya nggak tahu gitu ya. Jadi di tengah itu ada makamnya, ada 2 makam gitu. Di sebelah sananya ada pohon besar. Jadi mungkin bayangan saya rumah itu ada nempel di pohon ya, di pohon itu. Tembus ya. Akhirnya saya ibaratnya orang itu semedi, karena saya juga tadi tunjukkan di sana, saya harus suruh berdoa gitu aja gitu, suruh berdoa.
Lalu saya di sana, saya taruh kembang di atas makam itu tadi, saya duduk berserban dengan teman saya berdua, akhirnya saya berdoa. Yes, ndonga sak iso ndono gitu Mas. Saya kirim Al-Fatihah untuk yang makam dan segala macamnya. Saya sudah kirim segala macam. Kira-kira barang 15 menit Mas, saya dipanggil sama yang si juru kunci tadi. Dia masuk, Mas, sudah dapat sudah dapat jawaban dari eyangnya, dia bilang gitu. Saya itu toleh sama teman saya. Jawaban apa? Dari sini saya hampir 15 menit ini nggak ada tanda-tanda barangkali rusak, barangkali ada suara atau apa, itu nggak ada Mas. Sehingga saya keluarlah. Wah, itu bunganya dibawa, dia bilang itu. Nah, jadi bunga yang dibungkus tadi itu saya bawa keluar. Nah, itu tadi mbahnya sudah ngasih tahu, yang udah ngasih tahu tadi, sampai ndak ya, dia bilang. Saya pikir, iya Pak, saya ndak ini, saya bilang gitu. Iya, yang kita sudah ngasih tahu sampean itu sebenarnya, cuma sampainya mungkin yang kurang peka, dia bilang gitu. Karena saya di dalam takut Pak, saya bilang, saya ngomong Mas, saya takut Pak, jadi saya, iya kurang konsentrasi sampean ya, iya. Ya sudah Mas, sudah dikasih jawaban untuk sampean. Itu tadi sampai bawa bunga ya, iya. Kalau bunganya itu tetap kuncup Mas, berarti sampean tidak diizinkan untuk melanjutkan datang ke sini. Tapi kalau itu bunganya mekar Mas, sampean diizinkan untuk melanjutkan di sini. Dia bilang gitu. Monggo dibuka bareng-bareng. Ini ya, disaksikan semua tadi ya. Bunga tadi yang saya masukkan 3 biji. Semuanya kuncup. Kita yang ada di situ semua nyaksikan memang Mas. Kuncup. Terus yang masukkan Masnya sendiri tadi bunganya ya memang itu saya masukkan ke daun tadi saya narik masukkan gini. Nah, daun itu yang nutup dia. Yang bungkus apa dia. Dan setelah dibungkus dikasih ke saya. Jadi nggak ada istilah ditaruh lagi, nggak ada. Nah, ayo disaksikan ya. Monggo disaksikan. Dibuka Mas. Begitu dibuka Mas, bunga yang 3 tadi itu mekar semua Mas. 3-3-nya mekar. Piak gini. Piak wis. Jadi melambangkan saya diizinkan untuk melanjutkan. Oke, baik. Akhirnya saya pulang. Itu sudah kurang lebih hampir setengah 1 jam 1 Mas. Tadinya saya disuruh nginap karena sudah malam. Gini, tapi karena saya tinggal istri saya di rumah, saya juga mikir gitu Mas, karena situasi kondisinya juga seperti ini ya, semua pada kalut, pikiran juga ya, akhirnya saya nekat pulang. Pulanglah saya malam itu juga ke Malang. Menjelang subuh saya sudah sampai di rumah, saya tidur, saya kepikiran Mas. Karena dia di sana tidak memberikan informasi dengan cara apa, bagaimana kelanjutannya. Nah, kemudian saya 2 hari saya telepon ke teman, teman tadi ke rumah. Dia telepon ke si juru kunci, terus apa yang harus dilakukan? Oh ya, saya disuruh datang lagi ke sana, suruh bawa dupa, suruh bawa bunga A, B, C, D dan segala macam, termasuk minyak wangi lagi. Cuma yang minyak wangi yang ini beda Mas, ini lebih murah, nggak sampai yang seperti tadi ya. Saya waktu itu mungkin bawa minyak wangi itu mungkin sekitar 50.000 atau 60.000 gitu Mas, minyak wanginya itu nggak mahal kok. Yang sebelumnya. Nah, ini saya datang ke sana. Nah, ternyata di sana mereka itu cari petunjuk atau mungkin cari pertanda gitu dengan cara togel Mas. Oh iya. Gitu. Saya baru tahu ya malam itu bahwa kalau di sana dibantu itu dengan cara pakai nomor atau togel itu. Gitu. Cuman ya itu tadi, saya harus nginap di sana. Melean. Ya, melean. Apa bahasa Indonesianya melean ya? Ya, apa ya? Nggak tidur semalam lah pokoknya. Nggak boleh tidur semalam memang. Jadi kami mulai ritual itu mulai jam 10:30 malam. Kami kayak orang jagong gitu Mas. Akhirnya kami sudah sampai datang di sana sama si juru kunci tadi itu, kami berempat pada waktu itu Mas. Berlima sama teman saya. Di ritual malam itu. Nah, di ritual malam itu saya disuruh masuk lagi ke area makam tadi. Ya sudah, suruh duduk aja di situ. Suruh duduk aja. Tanpa ada ritual khusus kayak baca apa gitu, nggak ada. Tidak ada. Dia tidak nyampe ndonga sak isone ndonga gitu aja. Nggak ada ritual khusus. Karena ritual yang khusus sudah dilakukan waktu pas kita mau masuk. Pertama itu kita masuk. Nah, akhirnya kami hampir menjelang subuh Mas. Kurang lebih jam 3 di sana, dan tidak boleh punya. Kalau kita ngantuk sedikit gitu, suruh nggak tahu gimana ceritanya, apa gerak, apa gimana, nggak boleh Mas.
nggak boleh ngantuk. Itu. Nah, sudah. Selanjutnya kami kan tadi ya dibawain bunga, dibawain daun dan segala macamnya. Yang kita beli tadi itu, suruh didoain sama yang juru kunci, suruh bawa masuk. Nah, selanjutnya kita sampai di sana, Mas. Sudah ngambil ritual. Kira-kira setengah 3 jam 3 pagi kami dijemput atau dipanggil sama yang jaga juru kuncinya, suruh keluar semua. Akhirnya kita keluar. Nah, keluar, Mas. Karena kami ini bawa bunga masing-masing, bawa bungkus masing-masing. Akhirnya kita buka bareng-bareng di situ. Saya ini nggak tahu ceritanya, Mas, karena saya beli bunga ini di dekat sambil saya jalan di dekat rumah saya itu ada pasar. Sambil saya jalan saya beli di situ. Jadi nggak ada tempat yang khusus beli di sini, nggak ada. Bebas lah. Bebas saja, beli bunga jenis saya ini nanti minta jenis bunga ini ke penjual bunganya pasti tahu. Nah, sudah. Nah, ketika kita buka bareng-bareng, Mas, orang 5 tadi kan ngelumpuk ya, Mas. Kita resilo ya, ngelumpuk dibuka berlima begini. Ya bunga, Mas. Tapi begitu bunga disingkirkan begini, Mas. Singkirkan gini. Kemudian dibakari dupa. Kan ada abunya itu, Mas. Bunganya daun tadi yang untuk tutup bunga itu, Mas. Alasnya bunga. Ya, alas bunga tadi itu digosok pakai begini, Mas. Semua itu digosok. Keluar nomor, Mas. Keluar nomor. Asli saya ngomong itu keluar nomor. Bentuk angka gitu. Bentuk angka sudah. Ada yang 8, ada yang 7. Saya ingat betul, Mas. Saya dapat angka pada saat itu tuh 5686. Tombok besok. Jangan ya. Jadi saya ingat betul itu angkanya 5686. Sampai hari ini saya ingat. Nah, di tempat lain pun angka 8 sama 6 atau 6 sama 8 itu ada semua, Mas. Cuma depannya ada yang 7, ada yang 4, tapi 6 sama 8 itu ada. Yang penting memper lah ya semua. Iya, jadi 5 orang ini punya angka yang sama di angka 6 dan 8. Bahkan depan itu ada 4 angka kan, Mas. Jadi nomor saya 5686. Teman saya ada yang 3886. Ada pokoknya 86 ini ikut. Pasti ada di kami berlima itu ada. Ada. Nah, akhirnya besok ini bukaan, Mas. Karena waktu itu kan ya bukan waktu itu, sampai hari ini pun namanya togelan kan ya terus berjalan. Ini ya, Mas ya. Apa namanya? Enggak boleh ya judi, tapi ya namanya orang ya, Mas ya. Kita juga ini bukan rahasia umum juga, ini masih ada pun sampai hari ini mungkin loh ya. Nah, akhirnya saya nombokin, Mas. Saya ikut teman saya. Saya nombok, ikut teman saya. Aku titip. Saya ketemu, saya bilang gitu. 50.000 saya ikut. 86 tok wis, saya bilang gitu. 86 tok. 86 sama 68 gitu. Saya ikut terus pokoknya bola-balikin, saya bilang gitu. Ya kok suatu kebetulan, Mas. 86 ini keluar, Mas. Keluar. Teman saya ngeracik, katanya kalau orang-orang itu katanya ngeracik, Mas. Itu bisa dapat 3 angka, Mas. Namanya kop-kopan, 3 angka. Dapat. Saya hanya dapat nomornya 86. Enggak tahu gimana dia itu ngeracik. Jadi waktu itu dapat saya itu berapa ya? Sekitar hampir 400.000 mungkin, Mas. 400.000. Ya, 400.000. 400.000 saya dapat itu waktu itu. Nah, sehingga kayak merasa kayak itu saya tuh, iya, jos iki berarti. Gitu. Ya, akhirnya ada timbul kepercayaan, Mas. Gitu ya, timbul kepercayaan. Saya tidak berani bilang yakin gitu ya. Saya tidak berani. Saya akhirnya timbul kepercayaan. Wah, iya bener iki berarti. Karena seluruh ceritanya orang ini juga sering bantu tapi dengan cara seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya, Mas, sebelum malam bukaan, jadi yang saya tahu waktu itu kan hari apa ya, lupa saya. Sabtu apa Minggu saya datang ke sana itu. Akhirnya bukaan begitu, saya datang ke sana lagi. Sama teman saya berdua lagi. Di ritual lagi. Ternyata pesertanya jauh lebih banyak, Mas. Ada kurang lebih 10 orang waktu itu. Nambah lagi. Tapi ya yang 4 tadi itu sudah saya tidak ketemu. Nah, saya sama juru kuncinya dibilang, tembus, Mas. Iya, tembus, Pak. Gini. Tapi saya belinya cuma sedikit. Aduh, Mas, kenapa sampai beli sedikit? Dia bilang gitu. Karena gini nih, Mas. Karena kadung rezekinya sampean, Mas. Gak iso
diulang, dia bilang gitu. Waktu itu kan saya cuma, ya namanya saya juga kondisi susah ya Mas. Itu uang 50.000 itu aja saya minta uang belanjanya istri saya Mas. Jadi modalnya nggak ada. Modalnya nggak ada. Akhirnya saya sampaikan sama Mbah yang jaga makam bahwa saya ini orang nggak punya modal besar. Paling saya nomboknya 50.000 itu udah kenceng. 100 saja saya masih cari utangan, saya bilang gitu. Terus ya coba aja Mas ya, kita ritual lagi mudah-mudahan dapat gini-gini loh Mas, sama orang yang ada ini Mas untuk nomornya gitu. Iya Mas. Ya akhirnya kita soal cerita. Akhirnya betul Mas, kita ritual bareng lagi. Akhirnya karena kami 10 orang seperti yang sama. Tetapi Mas, nomornya tidak seperti kemarin. Kalau kemarin itu kan 68, 86 atau 86, ini kami berlima itu semua sama. Nah, ini ada nomor yang sama, cuman ada yang 4 orang sama, yang lain beda. 2 orang sama, gitu. Ada. Jadi banyak, apa mungkin karena kebanyakan orang atau gimana saya juga nggak tahu. Akhirnya saya percaya aja akhirnya saya beli lagi Mas dengan teman saya. Saya cari utangan Mas. Saya beli waktu itu 100.000 Mas. 100.000. Kalau diperkirakan 100.000 dapat 2 nomor dapat berapa? 100.000 itu kalau 2 nomor itu ya Mas, ya kira-kira 1.000-nya itu dapat 60 itu Mas. Oh iya, kali aja. Ya tinggal kali aja 100.000 ya berapa itu. Nah akhirnya saya dapat Mas. Delalah kok ya kebetulan lagi Mas, dapat lagi saya. Tembus lagi, ya 2 angka lagi. Teman saya tembus 3 angka lagi gitu loh. Jadi teman saya ini Mas, pengalaman mungkin ya, lebih pengalaman mungkin ya. Nah akhirnya sudah tembus lagi. Nah dari situlah Mas saya terpikirkan mulai nyicil utang. Akhirnya utang saya kecil-kecil yang di warung, yang punya utang 200.000, 300.000 saya cicilin Mas. Karena niat saya memang nyicil utang. Karena memang dia pesen. Sampai datang ke sini niatnya bayar utang. Digawe bayar utang oleh kayak bayar utang. Nah, dengan cerita cincin tadi itu, cincin itu terus saya pakai, pekerjaan saya terus lancar Mas, terus ada aja, cuma itu tadi nggak bekas. Nah, sampai suatu ketika saya didatangi lagi saya sudah beberapa kali, saya itu sering dapat beberapa kali itu waktu itu. Akhirnya saya bisa bayar utang sedikit ya ada dikit ya Mas. Nah, nggak tahu gimana ceritanya Mas, yang kesekian kalinya saya datang ke sana nggak pernah tembus. Nggak tembus, akhirnya males datang ke sana. Nah, selanjutnya saya itu kayak orang mengembara Mas. Mengembara itu kayak apa ya? Cari terus kemana. Nah, pada suatu perjalanan itu saya ketemu lagi dengan orang, ngasih tahu lagi. Nah, ke daerah Blitar. Saya kejar Mas daerah Blitar Mas. Nah, untuk daerah Blitar Mas, mungkin saya akan ceritakan berikutnya ya. Jadi mungkin yang di Blitar ini ada serunya. Jadi kalau yang ini tenteng-tentengan ini sudah mau puasa, insya Allah nanti habis lebaran aja ya. Nanti saya ceritakan agak seru. Yang di Blitar ini agak seru Mas. Jadi kalau ini memang ya lumayan nanti saya ceritakan. Jadi sekali lagi ya Mas, mungkin cerita ini pembuat pelajaran semuanya. Betul. Ya. Saya tidak mengada-ngada. Kalau saya mengada-ngada mungkin saya suruh nutup mukanya Mas. Ya, saya suruh blur ya, blur gitu ya supaya saya tidak malu. Saya demi edukasi. Demi pesan ya yang perlu harus saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi mudah-mudahan saya juga berdoa ke Mas Yu jangan sampai niru langkah saya. Betul. Karena semuanya itu semu Mas, semu tidak ada. Kita hanya disenangkan di depan, tipu daya. Ya, disenangkan di depan. Nggak ada Mas. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Orang kaya karena judi itu mungkin nggak ada. Nggak ada Mas. Mungkin terus saya karena kalau bantar judi mungkin kalau bantar judi mungkin. Setuju kalau itu. Tapi kalau yang penjudi kaya itu kok kecil ya kemungkinannya. Bukan ada ya, bukan berarti nggak ada ya. Ada mungkin,
Bagi kalian yang nonton pejudi kaya, silakan komen di bawah. Ya, ya. Saya pengen tahu perjalanan hidup kalian ya. Ya, jadi yang saya tahu itu Mas. Jadi bukan berarti tidak ada ya, saya tegaskan lagi, bukan berarti tidak ada. Mungkin juga ada ya, judi itu kaya tuh mungkin juga ada. Cuma sebagian besar nggak ada Mas. Yang ada tuh habis-habisan, ya. Habis-habisan, betul. Sampai jual sepeda, jual mobil, Betul. jual rumah. Betul. Waalaikumsalam. Salam sih bang. Iya. Karena api aku merem-merem tuh bang.